Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, jadi di video kali ini aku pengen ngobrol tentang persiapan anak WHV kayak gitu. Jadi aku bakalan menjawab pertanyaan yang masuk DM lagi seperti ini pertanyaannya. Dan kita langsung aja. Sebelum mulai, jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya kalau misalkan nanti ada yang belum dimengerti. Sebelum videonya dilanjut, jangan lupa di-subscribe dan aktifkan notification loncengnya. Thank you. Oke, sekarang Teteh mau langsung aja jawab pertanyaan ini. Nah, jadi teman-teman, salah satu syarat dari working holiday visa adalah kita hanya harus punya deposit sekitar $5.000 Australia. Dimana kalau dirupiahkan, misalkan kita tarik aja, let's say dolarnya itu $1 Australia adalah 10.000. Berarti minimal kita harus punya uang rupiahnya itu 50 juta rupiah. Seperti itu depositnya. Jadi untuk bank referensinya itu harus ada uang yang mengendap sekitar 50 juta minimalnya. Tapi karena sekarang dolarnya semakin naik, jadi di minimal itu sekitar 10.300. Jadi mungkin harus lebih diperhitungkan lagi berapa sih rupiahnya gitu yang harus kita sediakan kayak gitu. Jadi biar teman-teman juga nggak khawatir kekurangan, dan juga untuk meminimalisir ditolaknya pengajuan surat dukungan untuk working holiday visa dari pemerintah kayak gitu. Nah, kalau misalkan harus kasih suggestion berapa sih Kak kayak gitu. Saya rasa di 60 juta mungkin ya lebih aman kayak gitu. Kalau misalkan memang ada uangnya di 60 juta, teman-teman semoga ada rezekinya, dan persiapkanlah 60 juta itu untuk didepositkan di bank teman-teman untuk dibikinkan surat referensi banknya kayak gitu. Jadi nanti teman-teman setelah membuat bank referensinya itu, teman-teman juga bisa digunakan untuk hal-hal lain untuk persiapan WHV ini kayak gitu teman-teman. Jadi jangan khawatir. Nah, teman-teman juga hanya perlu beberapa bulan saja, tidak akan lama diendapkannya. Jadi hanya perlu untuk sampai teman-teman itu mendapatkan visa working holiday-nya kayak gitu teman-teman. Kenapa sih harus aman kayak gitu? Karena memang cari aman, maksudnya harus di 60 juta kayak gitu. Karena waktu itu pernah ada case teman-teman di grup Telegram, di grup diskusi kita. Waktu itu ada teman yang memang satu angkatan dan punya cerita bahwa dia itu punya bank referensi, betul $5.000 Australia di bank referensinya. Tetapi pada saat pengecekan dokumen itu tuh di hari yang berbeda currency-nya. Jadi setiap hari kan dolar itu fluktuatif ya, naik turun kayak gitu, bahkan mungkin setiap jam kayak gitu, berbeda-beda. Nah, makanya dari itu untuk menjaga agar aman gitu kan, teman-teman harus melebihkan gitu dari yang seharusnya kayak gitu. Misalkan $5.000, kalau misalkan teman-teman punya untuk $6.000, mengapa tidak gitu, kayak gitu kan. Itu lebih baik lagi dan lebih besar lagi kesempatan untuk diterimanya, karena dokumen itu yang kita ajukan berbeda-beda untuk diperiksanya. Jadi alangkah lebih baiknya teman-teman kalau misalkan punya uang lebih, dilebihkan untuk bank referensinya kayak gitu. Karena selain dari teman saya yang memang ada di grup, saya juga punya cerita sendiri. Oke, jadi pas waktu itu karena saya deg-degan, ada isu juga temen di grup dengan nominal yang sama, itu tuh bank referensinya sekitar 52 juta sekian, teman saya ditolak. Jadi saya deg-degan banget, aduh bagaimana ya, kayaknya saya juga ditolak kayak gitu. Udah pesimis duluan karena memang teman saya waktu itu currency-nya sedang tinggi pas dicek. Jadi beliau itu kena kayaknya random checking atau apa nggak tahu, dan akhirnya doi nggak lulus, beliau nggak lulus. Akhirnya saya kan deg-degan nih ya, akhirnya saya juga berusaha untuk up
nominal uang untuk bank referensinya. Saya kembali lagi ke bank waktu itu, tapi memang yang ada di Jakarta karena tidak memungkinkan untuk ke Bandung karena waktu itu saya juga kerja. Saya mencoba untuk pergi ke bank yang memang ada di Jakarta, di branch-nya kayak gitu, dan saya meminta bank referensi ulang. Tapi ternyata karena saya sudah membuatnya dan juga tidak bisa membuat di bank cabangnya, jadi harus saya tetap di mana saya buka rekening, di situ saya harus buat kayak gitu. Jadi tidak bisa dalam 1 hari selesai kayak gitu. Jadi harus nunggu sekitar 2-3 hari. Sedangkan waktu itu pembukaannya akan segera dibuka gitu kayak gitu. Saya deg-degan banget. Tapi saya coba untuk optimis bahwa saya bisa gitu kayak gitu untuk mengikuti program ini kayak gitu teman-teman. Akhirnya setelah saya saya bikinkan ulang, jadi saya bikin 2 bank referensi. Yang pertama itu yang nominalnya 52 juta, yang keduanya saya jadi 55 juta sekian sekitar itu, karena memang waktu itu lagi naik-naiknya si dolarnya itu, kayak setiap hari naik kayak gitu. Karena deg-degan, jadi saya mencoba untuk mempersiapkan diri kayak gitu teman-teman. Nah jadi bagi teman-teman yang punya memang uang lebih, saya harap teman-teman bisa menyimpannya dulu untuk tidak digunakan untuk bank referensinya, dan juga teman-teman bisa aman, bisa punya kesempatan lebih banyak mungkin kalau misalkan bank referensinya itu lebih besar. Oke, ada juga yang bertanya, harus diendapkan berapa lama sih Kak? Kayak gitu kan. Nah, jadi sebenarnya bisa diendapkan sekitar minimum 1 bulan mungkin, atau lebih amannya sampai teman-teman granted dapat visa WHV ini. Kenapa? Karena kan kita udah berjuang dari awal, nanti kena random check. Kalau misalkan uangnya tidak ada kan sayang banget ya kalau misalkan harus tertolak hanya gara-gara uangnya tidak ada di rekening kayak gitu. Meskipun memang banyak juga dari teman-teman yang lain hanya diendapkan kayak 1 bulan aja, bahkan mungkin ada yang 2 minggu hanya untuk mendapatkan bank referensinya. Tapi kalau misalkan memang ada uangnya, mengapa tidak untuk diendapkan sampai granted, dan nanti uangnya bisa dibawa untuk bekal ke Australia kayak gitu. Oke, selain itu apalagi sih Kak? Nah, kalau misalkan bank referensi di mana banknya harus apa kayak gitu. Sebenarnya banknya boleh apa aja kali ya. Soalnya teman-teman juga ada yang pakai BCA, BRI, Mandiri, banyak pokoknya BNI, pokoknya semuanya apa aja boleh, bisa kayak gitu. Cuman jangan lupa juga untuk menggunakan bahasa Inggris, karena ada beberapa bank yang memang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi sebelum membuatnya, sebelum jadi suratnya, takutnya lama menunggu tanda tangan dari brand manajernya kayak gitu. Jadi teman-teman harus ngomong duluan. Jadi Kak, boleh nggak ini dibuat dalam bahasa Inggris untuk ini? Bilang saja yang sejujur-jujurnya, pasti mereka mengerti dan juga mereka sudah tahu ini untuk program apa, karena saya yakin semua bank udah tahu juga, mereka udah punya template-nya. Atau kalau misalkan teman-teman worry karena ada beberapa bank yang nggak tahu dan belum pernah mungkin ya memberikan atau mendapatkan request untuk bank referensi ini, teman-teman boleh minta contoh. Saya nanti akan berikan contoh yang saya, jadi teman-teman juga boleh DM ataupun boleh nanti mungkin email atau mungkin boleh juga saya fotokan untuk dikirimkan ke teman-teman untuk contohnya seperti apa sih template bank referensinya, karena ada beberapa bank yang belum pernah melayani kayak gitu. Karena juga ada juga yang memang salah diperuntukannya kayak gitu. Jadi teman-teman juga harus up to date terhadap informasi kayak gitu, karena ada beberapa informasi yang memang selalu di upgrade sama imigrasinya, selalu diubah, tidak selalu sama. Tapi mungkin kalau misalkan untuk bank referensi, saya rasa hampir setiap tahun itu sama. Jadi teman-teman juga boleh kok meminta contoh bank referensinya dari yang saya punya. Jadi teman-teman boleh DM atau terserah, pokoknya boleh dikontak kayak gitu teman-teman. Nah, itu dia video kali ini.
pembahasan tentang bank referensi dan juga nominal yang teman-teman mungkin khawatirkan kayak gitu. Intinya jangan khawatir, selama teman-teman melakukan yang terbaik, teman-teman harus tetap optimis kayak gitu. Kuncinya hanya optimis saja. Semoga rezeki teman-teman, dan sampai jumpa. Terus lagi sampai ketemu di Australia ya. Bye bye.